Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi dengan NIM 21042304 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya di sini akan membahas materi ke-9 dan 10 Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampuh Ibu Yulia Hanosilina SIP MA. Baiklah, materi yang pertama adalah tugas ASN. Tugas ASN adalah yang pertama menyusun kebijakan. Salah satu tugas ASN adalah berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan. Mereka memberikan masukan, melakukan analisis, dan menyusun rancangan kebijakan yang sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing. Yang kedua, pelaksanaan program. ASN bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program pemerintah di lapangan. Mereka harus mengkoordinasikan kegiatan, mengumpulkan data, dan mengawasi pelaksanaan program secara efektif. Yang ketiga, memberikan pelayanan publik. ASN bertugas memberikan pelayanan yang baik dan profesional kepada masyarakat. Mereka harus menjawab pertanyaan, menerima pengaduan, memproses permohonan, dan memberikan bantuan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi. ASN memiliki peran penting dalam pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan. Mereka harus memastikan bahwa program-program tersebut berjalan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, materi yang kedua, etika publik dalam pejabat negara. Etika publik pejabat negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih memiliki kedudukan dan peranan yang penting sebagai pedoman perilaku yang baik dalam menjalankan tugasnya. Terjadinya korupsi politik tidak hanya disebabkan oleh besarnya kewenangan yang dimiliki, namun juga karena dilanggarnya etika pejabat negara. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan literatur tentang pelanggaran hukum yang berawal dan pelanggaran etika pejabat negara melalui studi kasus korupsi politik Hambalang yang sedang ditangani KPK, betapa pelanggaran etika pejabat negara terjadi mulai dari eksekutif dan legislatif. Pelanggaran etika pejabat negara tersebut terjadi karena adanya pergulatan kepentingan dalam rangka pencarian sumber dana untuk pemenangan kandidat calon ketua umum partai politik. Dalam melakukan tindak pidana korupsi, selain melibatkan eksekutif dan legislatif, juga melibatkan pihak swasta. Celah hukum penyusunan APBN dimanfaatkan untuk menaikkan nilai proyek Hambalang sehingga diperoleh anggaran dan keuangan yang besar, dan dana yang dikorupsi juga semakin besar. Studi kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran etika pejabat negara berupa berperilaku tidak jujur, memanipulasi data, dan tidak transparan. Agar proyek Hambalang dapat disetujui, pelanggaran etika tersebut diiringi pelanggaran hukum yang berimplikasi pada penurunan kepercayaan publik terhadap upaya menciptakan pemerintah yang bersih, khususnya bagi para pejabat yang berasal dari partai politik.
Baiklah, materi yang ketiga adalah tugas aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu maksud dan tujuan ditetapkannya etika pemerintahan ialah untuk menciptakan dan mengembangkan kualitas aparatur negara atau aparatur pemerintahan, terutama yang menyangkut sikap dan perilakunya sehingga dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya dalam melaksanakan tugas dalam mengayomi masyarakat untuk menjadi lebih baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.